Saya percaya sesudah kita menyembah Tuhan, ini hak kita untuk meminta kepada Tuhan. Jadi doa Bapa kami itu dimulai dengan Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu, baru berilah kepada kami. Jadi saya percaya gereja tidak hanya sekedar menyembah Tuhan, tapi gereja juga membutuhkan kuasa Tuhan. Itu sebabnya jangan jemu-jemu ya. Mungkin saudara udah berdoa puluhan kali, jangan jemu-jemu. Karena Tuhan itu in the process, saya percaya gini, iman kita itu bertumbuh waktu kita tetap berdoa walaupun doanya belum dijawab. Kapan iman saudara hilang? Waktu saudara berhenti berdoa. Selama saudara nggak berhenti berdoa, iman saudara bertumbuh. Walaupun mungkin doanya belum dijawab, iman saudara bertumbuh. That's the minimum. At least iman saudara makin kuat. Yang mau tetap berdoa katakan amin. Ya, hari ini saya bicara to the point. Saya sebenarnya tadi khotbahnya itu adalah hidup berkelimpahan. Tapi isinya adalah tentang Kristen progresif. Jadi buku Lauda bilang, udahlah ngapain kontennya beda sama judulnya. Jadi dulu khotbah saya adalah tanggapan Alkitabiah terhadap Kristen progresif. Anda yang belum tahu, searching saja, lagi viral. Tapi ini sebetulnya tidak jauh dari tema khotbah saya tentang hidup berkelimpahan. Jadi saya janji sama Anda, Bapak Ibu, saya akan selesaikan serial hidup berkelimpahan. Dan poin yang terakhir itu adalah tentang hidup berjemaat. Bahwa bagian dari hidup berkelimpahan di mata Tuhan itu adalah saudara bisa jadi bagian dari satu jemaat. Don't take it for granted. Anda pikir, apa pentingnya saya bagian dari satu gereja? Daud bilang, aku diam di rumah Tuhan sepanjang masa, itu bagian dari hidup berkelimpahan. Anda mungkin punya banyak uang, Anda mungkin terkenal, tapi kalau Anda tidak bagian dari satu komunitas yang namanya gereja, itu tidak maksimal. Apalagi sekarang itu menjelang akhir zaman. Saudara tahu ya, tadi malam Iran melepaskan kurang lebih 200 drone menyerang Israel. Tadi waktu saya on the way ke sini, saya dapat berita, puji Tuhan, keberhasilannya 0%. Cuma yang ngeri, Israel itu kan hukum Taurat ya, mata ganti mata, gigi ganti gigi. Dan pengalaman saya, kalau dia ditonjok sekali, dia nonjok minimal satu gigi dia lepas, gigi lawannya minimal 5 gigi. Jadi Anda bisa bayangkan 200 drone dikirim, saya nggak tahu berapa drone yang akan dikirim ke Iran. Kita berdoa saja kalau ini belum waktu Tuhan, jangan perang dunia ketiga. Tapi saya harus kasih tahu. Di Zakaria 12 ayat 2, ini bukan khotbah saya, tapi saya rasa ini saya harus bagikan. Supaya Anda jangan macam-macam lagi lah. Hidup-hidup kudus lah. Jangan lagi bikin-bikin dosa bro. Benar. Dan berdoa untuk keluarga kita yang belum diselamatkan. Karena waktunya itu semakin dekat. Kalau ada teman-teman Anda, sahabat Anda, keluarga Anda yang belum sungguh-sungguh ikut Tuhan, berdoa makin sungguh-sungguh. Zakaria 12 ayat 2 ini bicara tentang akhir zaman. Ini bukan bicara tentang Israel waktu diserbu oleh kerajaan Roma. Jadi banyak orang bilang, oh ini sudah digenapi. Bukan. Karena waktu diserbu kerajaan Roma, Israel itu cuma bikin pusing satu kerajaan, namanya kerajaan Romawi. Makanya diserbu. Tapi di ayat 2 dikatakan, sesungguhnya aku membuat Yerusalem. Saudara tahu Yerusalem itu di mana? Menjadi pasu yang menyebabkan segala bangsa di sekeliling menjadi pening. Katakan segala bangsa. Satu-satunya bangsa yang bikin pusing Dewan Kawanan PBB itu cuma Israel. Resolusi itu kayaknya paling banyak itu mengenai Israel. Jadi ini saya enggak tahu apakah ini penggenapannya, tapi ini sudah ditulis di Alkitab. Dan memang ayat 3. Maka pada waktu itu aku akan membuat Yerusalem menjadi, ayat 2 masih ya. Juga Yehuda akan mengalami kesusahan ketika Yerusalem dikepung. Katakan dikepung. Nah, sekali lagi, saya nggak lagi bernubuat bahwa inilah serangannya. Tapi Anda tahu semua itu bisa terjadi dengan cepat. Ini kan kejadiannya 7 Oktober kan, 2023 waktu Hamas masuk ya. Ini hitungannya bulan saudara, nggak sampai setahun. 7 Oktober diserang sama Hamas, dibalas sama Israel. 1 April dia bom kedutaan besar Iran di Suriah. Sekarang tahun berapa sih? 14 April dia balas. Saya nggak tahu nih hitungannya berapa jam. Tapi yang perlu kita pelajari adalah sungguh-sungguhlah. Coba katakan di kiri kanan, udah waktunya sungguh-sungguh. Kalau Anda masih malas-malas ibadah, malas-malas berdoa, malas-malas baca Alkitab, Anda akan kaget habis waktu. Jadi kalau ibarat sepak bola ini sudah injury time. Wasit itu bisa meniupkan peluit anytime. Dan kalau Anda skornya lagi ketinggalan, kejarlah cepat-cepat, amin. Dan menjadi bagian dari gereja lokal itu, menurut saya itu covering, itu menjaga. Dan kalau saya katakan menjadi bagian dari gereja lokal itu bukannya sekedar hadir hari Minggu. Sekarang tuh banyak orang Kristen tuh bukan anggota gereja, terus terang aja.
Kristen iya karena percaya Yesus, anggota gereja bukan. Saya ini bukan anak kemarin sore, atas anugerah Tuhan itu juga saya di khotbah cukup di banyak gereja. Saya tanya, ibu gereja di mana? Oh saya anggota sini, gembalanya siapa? Itu saya nggak tahu. Pokoknya yang doa berkat namanya ini, coba. Dia ngaku bergereja, gembalanya nggak tahu. Sudah tahu nama gembala kita? Tahu ya? Jadi kita bukan gereja yang pokoknya Anda datang, pujian penyembahan, dengar khotbah, kasih persembahan pulang. Itu bukan anggota gereja. Anda mau pahit hati sama saya, Anda bukan anggota gereja kalau Anda nggak aktif terlibat dalam komunitas ini. Itu Alkitab yang bilang. Karena gereja itu anggota tubuh Kristus. Semua anggota tubuh itu punya fungsi nempel. Jadi kalau dia cuma aksesoris, itu bukan anggota tubuh, itu aksesoris. Anda kan nggak bilang anting-anting saudara anggota tubuh, benar nggak? Dia aksesoris, dia cuma nempel. Jadi saya harus peringatkan Anda supaya Anda segera mengubah cara berpikir. Kristen itu bukan hanya sekedar datang ke gereja. Kristen itu bagian dari komunitas. Anda bagian dari satu keluarga. Di Yohanes 10 ayat 10, pencuri datang hanya untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. Yesus datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyai dalam segala kelimpahan. Katakan segala kelimpahan. Saya udah ulang-ulang ayat ini bahwa ini bagian dari konteks Yesus adalah gembala yang baik. Makanya di ayat 11a langsung disambung, akulah gembala yang baik. Jadi berhidup berkelimpahan di ayat 10 itu akibat kita ini punya gembala namanya Tuhan Yesus. Nah di seluruh Alkitab menurut saya yang paling detail menggambarkan gembala yang baik itu Mazmur 23. Karena Daud itu seorang gembala, dia lihat Tuhan sebagai gembala dan dia dombanya. Nah di Mazmur 23 kita sudah bahas banyak hal. Di ayat yang terakhir dikatakan salah satu ciri domba yang mengalami kelimpahan adalah kebajikan. Mari kita baca sama-sama supaya kita mengalami. 2, 3. Kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku. Dan aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Katakan diam dalam rumah Tuhan. Katakan sepanjang masa. Artinya apa? Komitmen, katakan komitmen. Jadi diam di rumah Tuhan itu bukan hanya sekedar masa-masa tertentu. Oh waktu saya pelajar, ya saya bisa komitmen di rumah Tuhan. Pastor sekarang saya udah kerja, saya gak bisa komitmen lagi, sudah sibuk. Enggak, sepanjang masa kita harus diam di rumah Tuhan. Dan sekali lagi diam di rumah Tuhan ini bukan hanya sekedar menikmati hadirat Tuhan. Terus terang kalau mau menikmati hadirat Tuhan, Anda nonton YouTube pun bisa. Tadi malam saya telepon sama saya, ada orang yang dilawat Tuhan lewat telepon ya. Saya juga kaget, di rumah sakit loh. Jadi online tuh bisa dilawat Tuhan. Tapi itu tidak diam di rumah Tuhan. Sorry to say. Selama Anda itu gak terlibat dalam gereja, gak bagian dari komunitas ini, Anda tidak diam di rumah Tuhan. Terserah Anda bilang Anda kasar banget, whatever lah. Lebih baik saya bicara tegas sama Anda kebenaran. Daripada Anda merasa saya ini bagian dari gereja. You are not. Kalau kita tidak berkontribusi, kalau kita tidak take and give, kita bukan bagian. Sekecil apapun. Itu makanya tadi saya bicara sama Bu Tonggo, bisa nggak anak-anak dijadikan usher, greeter. Sedari kecil anak-anak itu harus diajar untuk berkontribusi dalam rumah Tuhan. Jadi usher, terlibat dalam pelayanan. Merasa bagian, punya sense of belonging. Amin. Coba katakan kiri kan, itu karena Pastor Yosef mengasihi kamu. Saya marah-marah gini karena saya, bukan marah-marah sih. Ini kan gak marah-marah ya, ini marah-marah gak sih? Sedikit lah ya. Nah, terus apa kaitannya nih pastor dengan Kristen progresif? Saya harus sampaikan gini ya, Kristen progresif ini yang diincar itu orang Kristen. Gak ada itu orang ateis jadi Kristen progresif, nanti kita lihat ya. Gak ada tuh dari agama lain. Yang jadi Kristen progresif itu orang Kristen, yang diincar itu saudara. Orang yang komit di rumah Tuhan, dicekokin sama teaching sesat ini. Akhirnya gak mau lagi bergereja. Akhirnya gak mau lagi percaya Yesus itu Tuhan. Akhirnya percaya bahwa semua jalan itu bisa ke sorga. Jadi, dan sekali lagi ini bukan karena viral, tapi ini karena tanggung jawab penggembalaan. Saya harus sampaikan ini bukan karena saya mau ikut tren-trenan ngebahas. Tugas kami ini adalah menjaga domba-domba yang dikirim Tuhan ke GKRI Hope, that's all. Saya gak akan diminta pertanggungjawaban sama Tuhan ke orang-orang yang di luar jemaat. Makanya saudara bersyukur kalau saudara itu punya gembala yang care sama Anda. Karena kalau Anda bukan bagian dari kawanan domba, nggak ada yang bertanggung jawab atas Anda. Kalau Anda macam-macam, ada yang salah, paling enggak kita ini diminta pertanggungjawaban sama Tuhan. Makanya kita keluarkan effort. Saya belajar lumayan juga minggu ini untuk tahu hal ini. Oh gini loh, saya baca buku-buku, saya dengarkan podcast dan sebagainya. Nah, jadi ini relevan karena Kristen progresif ini pengajaran yang memang menyerang kekristenan, orang Kristen. Kisah Rasul 20 ayat 28 sampai 30.
Karena itu jagalah dirimu dan jagalah seluruh kawanan. Ini untuk para penatua, untuk para PKS, untuk gembala. Jaga diri, katakan kiri kanan, jaga diri. Tapi juga jaga seluruh kawanan, jaga orang-orang yang kita percayakan, Tuhan percayakan dalam penggembalaan kita. Karena kamulah yang ditetapkan Roh Kudus menjadi penilik untuk menggembalakan jemaat Allah yang diperolehnya dengan darah anaknya sendiri. Jadi ini sebenarnya sesuai juga dengan tema GKRI. GKRI tahun ini berbicara tentang berjaga-jaga. Salah satunya ini berjaga ajaran kita. Kita harus jaga ajaran kita, jangan aneh-aneh deh. Wah, ini pewahyuan terbaru yang belum pernah terdengar di seantero jagat raya. Itu udah bau-bau sesat itu. Cuma Anda yang dapat dari 2,5 miliar orang Kristen, itu question mark saudara. Terus terang. Jadi lebih baik dicek and recheck. Aku tahu bahwa sesudah aku pergi, serigala-serigala yang ganas akan masuk ke tengah-tengah kamu dan tidak akan menyayangkan kawanan itu. Jadi bahkan sejak zaman Rasul Paulus, sudah ada serigala-serigala ganas. Nah ini bukan serigala jadi-jadian gitu masuk ya. Ini memang mau membunuh komitmen Anda di gereja. Keluar dari gereja. Gak percaya lagi yang namanya institusi gereja. Gak percaya lagi yang namanya gembala. Gak percaya lagi yang namanya Tuhan. Sakit hati. Dan akhirnya memang hilang. Dan ini modusnya ini udah dari 2000 tahun lalu. Ini bukan hal baru. Bahkan dari antara kamu sendiri. Coba lihat kiri kanan, bukan lu kan? Ya saya harap jangan ada di sini ya. Maksudnya bahkan dari antara kita itu dari antara orang Kristen sendiri. Ini bukan dari orang lain. Dari antara orang Kristen sendiri akan muncul beberapa orang yang dengan ajaran palsu mereka. Berusaha menarik murid-murid dari jalan yang benar supaya mengikuti mereka. Jadi yang paling berbahaya itu kalau musuh itu dari dalam. Jadi kita pikir teman. Dan nanti kalau kita lihat doktrinnya memang separuh benar. Sekilas itu masuk akal, logis dan rohani. Tapi waktu Anda teliti lebih dalam, itu justru mengerikan. Jadi ini perlu diajarkan dan ya Pastor Maksud sudah dorong, ini perlu diajarkan di jemaat juga. Momentumnya kita nggak ada, Bible study agak mungkin nanti memperdalamnya, tapi supaya ini kalau perlu viral kemana-mana gitu ya. Nah, Kristen liberal ini sebenarnya bukan sesuatu yang baru, Kristen progresif. Selama ini yang dipakai adalah istilah Kristen liberal, katakan Kristen liberal. Nah istilah Kristen liberal ini baru muncul sekitar abad 16. Jadi ini ditemukan kenapa? Karena orang-orang Kristen pada zaman itu berusaha menghilangkan hal-hal yang dianggap tidak ilmiah dari Alkitab, dari kekristenan. Jadi kenapa muncul abad ke-16? Saudara kalau masih ingat sejarah ya, abad ke-16 itu munculnya revolusi industri, revolusi ilmiah, scientific revolution and industrial revolution. Di situ ilmu pengetahuan itu meledak. Kopernikus, Galileo, Isaac Newton itu lahir abad 16. Nah seiring dengan ilmu pengetahuan itu berkembang, orang Kristen mulai menilai Alkitab. Wah Yesus jalan di atas air, kagak masuk akal. Musa membelah laut, kagak masuk akal. Jadi mulai disaring, yang tidak ilmiah dikeluarkan. Padahal Kristen liberal ini sebetulnya berhutang besar kepada reformasi Kristen. Kenapa terjadi revolusi ilmiah? Karena Alkitab bisa dibaca oleh semua orang di abad ke-16. Sebelumnya ini cuma dalam bahasa Latin dan monopolinya para pastor, para imam. Anda harus kuliah sekian tahun baru boleh baca Alkitab. Awam nggak boleh. Begitu Martin Luther bikin reformasi, Gutenberg bikin mesin cetak, Alkitab dicetak, diterjemahkan ke berbagai bahasa. Orang bisa baca. Nah, apa kaitannya bisa baca Alkitab dengan revolusi industri? Di sini kuncinya. Makanya sebenarnya Kristen liberal ini kayak kacang lupakan kulitnya. Tanpa reformasi kekristenan, gak ada itu namanya revolusi industri. Makanya buktinya semua teknologi modern itu lahir di Eropa Barat, betul? Bukan di Cina. Padahal budaya Cina itu lebih tua menurut sejarah ya. Revolusi industri itu 1500-an. Tiongkok itu tembok besar China itu dari tahun berapa? India itu 5000 tahun. Mesir, Persia, Inka, Indian. Itu budaya-budaya yang ribuan tahun. Tapi kenapa teknologi modern lahir di Eropa Barat? Maksudnya kenapa? Karena di situ reformasi terjadi. Jadi kalau Anda bilang ini cocok logi, enggak. Nah apa buktinya? Bahwa ada kaitan elemen iman dengan ilmiah. Kalau Anda belajar ilmu pengetahuan, ada 3 hipotesis induk dalam ilmu pengetahuan. Sudah tahu hipotesis ya? Jadi semua ilmuwan itu kalau dia mau meneliti sesuatu, dia buat hipotesis awal. Baru dia eksperimen, lalu kemudian dia buktikan lewat eksperimen itu hipotesisnya benar, jadi teori, hipotesisnya salah, gugur.
Tahu hipotesis ya? Nah, ada the mother of hypothesis. Dalam ilmu itu 3. Nomor 1, hipotesis pertama adalah alam ini dapat dimengerti. Semua ilmuwan harus punya pengertian bahwa alam ini teratur, ada hukumnya. Kalau random, nggak mungkin bisa dites. Karena dia teratur, makanya dia bisa dipolakan, makanya bisa dicari hukumnya. Makanya saudara, Isaac Newton itu tidak menciptakan hukum gravitasi, dia menemukan. Karena dia beriman, ada itu hukum gravitasi, makanya ditemukan. Albert Einstein itu tidak menemukan teori relativitas, tidak menciptakan, dia menemukan. Dan dia beriman, ada ini keteraturannya. Dia diselidiki, dia buat hipotesis, terbukti. Lalu yang kedua, kita spesies manusia didesain untuk bisa mengerti alam. Jadi kalaupun alam ini bisa dimengerti, tapi kalau kita tidak didesain untuk mengerti, kita nggak akan bisa ngerti. Maka hipotesis kedua adalah alam bisa dimengerti, tapi kita manusia didesain untuk bisa mengerti alam. Saya tahu hari ini agak berat, ya kan baru liburan ya, jadi tolong otaknya agak dipakai kerja dulu, gitu ya. Lalu yang ketiga, dengan mengerti alam kita akan mendapatkan manfaat. Kalaupun alam teratur, lalu saya bisa mengerti untuk apa? Tapi kita punya hipotesis, kalau saya pelajari, saya bermanfaat. Makanya kita punya kenyamanan kayak AC, betul ya? Saudara nyaman? Anda bayangkan kalau nggak ada AC, waduh, luar biasa Jakarta ini sekarang. Kenapa? Kalau kita pelajari alam dan kita bisa mengerti, kemudian kita bisa manfaatkan, kita akan menikmati. Nah, 3 hipotesis induk ini dari mana? Dari Alkitab, ini iman. Ini bukan saintifik, ini iman. Karena kan Anda belum meneliti. Anda cuma beriman bahwa ini bisa diteliti. Ini barang ini bisa diteliti. Itu iman. Dan itu kaitannya dengan Alkitab, dengan firman Tuhan. Jadi saya berdoa supaya Anda tercerahkan bahwa iman dan ilmu itu tidak sejalan atau bertentangan. Sama sekali salah. Saya berani bilang ilmiah itu banyak berutang kepada hal-hal iman. Tanpa ada kemajuan iman, nggak akan ada kemajuan ilmiah. Nah, cuma masalahnya akhirnya jadi liberal. Justru mereka mengkhianati the very basic dasar yang justru membuat ilmuwan itu bisa maju. Nah, cuma kalau ditarik lebih ke belakang lagi, ini bukan hanya tahun 1500-an, ditarik ke zaman Paulus, di zaman murid Tuhan Yesus lainnya, ini sudah ada pengajaran. Nah, selalu gagasannya adalah orang-orang berpikir bahwa mereka dapat merumuskan kembali iman Kristen untuk setiap generasi agar sesuai dengan budaya tempat mereka berada. Jadi selalu gagasannya itu. Dari generasi ke generasi mereka berusaha mengubah gimana supaya iman Kristen ini bisa cocok dengan budaya sekarang. Itu fatalnya. Tentu satu sisi kita tidak ingin Injil ini dihalangi oleh hal-hal yang gak penting. Makanya kita perlu modernisasi. Makanya istilah progresif ini Anda jangan salah ya. Kita ini progresif gak sih? Progresif dong. Kalau enggak saya gak pakai mic, saya gak pakai jas kayak gini. Benar gak? Kita ini progresif dalam hal menggunakan fasilitas untuk ya membuat orang nyaman beribadah dan sebagainya. Jadi ini bukan istilah progresif tersebut. Istilah progresif di sini dipakai adalah menyangkut hal-hal inti. Ada hal-hal inti dari kekristenan yang mereka singkirkan. Supaya dalam tanda kutip Kristen itu bisa relevan. Nah gitulah. Sesuai dengan budaya tempat mereka berada. Jadi jangan salah ya. Makanya sebenarnya Kristen progresif atau Kristen liberal itu bukan Kristen. Dipakai karena memang yang bikinnya orang Kristen. Tapi sebetulnya bukan kekristenan. Dan istilah progresif sekali lagi kita bicara untuk mereka yang menyingkirkan hal-hal inti. Nah, dari mana kita tahu tentang Kristen progresif ini? Ada 10 prinsip. Kalau saudara mau cari googling sendiri banyak. Anda kan Google ada 10 prinsip dari Kristen progresif ini yang bertentangan dengan firman Tuhan. Dari mana didapat? Ada 2 tokoh berpengaruh di dunia yang bisa dianggap sebagai tokoh Kristen progresif. Namanya Richard Rohr dan Philip Goulet. Anda bisa googling. 2 ini. Richard Rohr ini punya buku renungan kayak yang Ibu Lisa kirim tiap hari, Warren. Richard Rohr itu punya buku renungan, tapi dia kutip prinsip-prinsipnya ini dari gurunya lah, quote and quote, Philip Goulet. Nah, Philip Goulet ini menulis satu buku, If the Church Were Christian, Rediscovering the Values of Jesus. Jadi dia tulis satu buku, mungkin sekitar 2010 ya,
Kalau gereja itu benar-benar Kristen, menemukan kembali nilai-nilai Yesus itu seperti apa. Dan dia ditulis 10. Ya, nah kita nggak akan bahas 10, kita hanya bahas 5. Nanti kali berikut saya dijadwalkan, maka bahas 5 lagi karena cukup panjang. Tapi di awal saya mau katakan seperti ini. Tidak semua dari hukum ini kelihatannya salah. Saya bilang half truth itu more dangerous. Kalau jelas-jelas salah, Anda akan langsung tolak. Tapi karena dia separuh benar, banyak orang terjebak. Ih, benar kok. Tapi waktu dibaca, kalau Anda mau lihat baca bukunya, sesat ini. Itu sebabnya jangan naif lah, saya berani bilang gitu. Maka nanti saya motivasi saudara juga ikutlah kelas. Udah mulai Sabtu ini Pak Mayor ya. Kita jangan jadi orang Kristen yang praktikal sekali. Secara praktis Kristen banget, secara pengertian dangkal gitu loh. Gampang sekali ditwist. Gampang dikibulin kalau kata orang Betawi. Kenapa? Karena nggak punya pengetahuan firman yang cukup. Sekali seminggu dengar khotbah itu nggak cukup Pak. Benar nggak? Kita sekolah aja 12 tahun. Training lagi. Supaya ngerjain satu profesi. Jadi saya percaya kita udah di track yang benar. Gereja ini harus banyak belajar firman Tuhan. Sekali seminggu itu nggak cukup. Nah, nomor 1, ada 10 hukum Kristen progresif, nomor 1. Ini salah ya, jadi jangan tolong ini Pastor Yosef ajar. Ini coba katakan Kiran, ini salah. Jadi ini mereka, terus saya lagi menanggapi. Jadi jangan bilang ini diajar sama GKR Hope, ini yang salahnya ya. Awas lagi, nanti diviralkan, ini sesat nih Pastor Yosef. Ini yang salahnya. Menurut mereka, saya harus pakai gitu ya supaya jangan dipotong gitu ya. Menurut Kristen progresif, Yesus adalah teladan hidup lebih dari sekedar objek penyembahan. Jesus is a model for living more than an object of worship. Ini kelihatan benar ya? Nah, ini trik lama dari Kristen liberal. Skenario itu selalu menurunkan ketuhanan Yesus. Yesus itu lebih ke arah teladan hidup. Yesus itu bukan objek penyembahan. Dan yang lebih parah lagi, ini bukan sekedar mengubah prioritas. Jadi katakanlah 2 aspek Yesus, sisi disembah dan sisi diteladani. Ini bukan membalikkan prioritas saja, ini memang menghilangkan posisi Yesus sebagai Tuhan. Nah, hukum nomor 1 ini memang dirancang untuk mengandung sisi positif. Jadi ada unsur kebenaran. Berapa banyak setuju bahwa Yesus itu orang baik? Ya, lihat aja Injil. Dia menolong orang sakit, dia menyembuhkan orang sakit, dia peduli dengan orang miskin, sangat penuh belas kasihan. Dia mengusir setan. Dia punya ajaran moral yang sangat bagus. Dan betul, Tuhan Yesus itu adalah teladan moral orang Kristen. Kalau Anda mau jadi orang yang baik, jadilah seperti Yesus. Yesus mengajarkan moral, etika, hormat kepada orang tua, hidup berkelimpahan, bagaimana terlebih berbahagia memberi dari menerima, bagaimana berkorban bagi orang lain. Standar moralnya tinggi. Dan waktu kita taati Yesus, kita ikut seperti Yesus, hidup kita akan diberkati. Amin. Anda nggak usah khawatir hidupmu akan diberkati. Tapi yang menyesatkan dari Kristen progresif, mereka menekankan Yesus itu sebagai guru moral dan bukan sasaran penyembahan. Sementara Alkitab berkata 2 Yohanes 1 ayat 7. Ya. Sebab banyak penyesat telah muncul dan pergi ke seluruh dunia yang tidak mengaku bahwa Yesus Kristus telah datang sebagai manusia. Itu adalah si penyesat dan antikristus. Jadi kalau kita singkirkan Yesus ini dari objek penyembahan kita, maka Kristen itu cuma agama moral. Nggak ada bedanya sama ajaran agama lain. Karena agama itu pada dasarnya how to become a better person. Betul nggak? Kamu beragama supaya apa? Supaya kamu jadi orang baik. Kristen itu justru sebaliknya. Kita ini orang hancur. Kita butuh Yesus supaya kita bisa jadi orang baik. Jadi agak-agak terbalik sebetulnya. Dan ini inti kekristenan. Kekristenan itu bukan sekedar daftar tidak boleh lakukan ini dan harus melakukan ini. Hal paling mendasar dari perbedaan kekristenan dari yang lain adalah kita menyembah kepada satu pribadi ilahi yang jadi manusia, namanya Yesus dari Nazaret. Itu inti kekristenan. Anda hilangkan itu, Anda matikan kekristenan. Dan ini harus kita pegang sampai kapanpun. Yesus Kristus dari Nazaret adalah Tuhan yang menjadi manusia. Dan itu yang membuat kita menjadi orang yang baik. Itu yang membuat kita menjadi orang yang bermoral. Efesus 2 ayat 8 sampai 9. Mari kita baca.
2, 3. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu, jangan ada orang yang memegahkan diri. Jadi agak terbalik dengan yang Kristen progresif. Yang penting moralnya, bukan. Yang penting Yesusnya dulu. Waktu Yesus hadir dalam hidup kita, kita akan menjadi orang yang baik. Bukan karena hasil usaha kita, tapi karena karya Roh Kudus. Jadi tipis kelihatannya, tapi ini sangat fatal. Amin. Makanya kita perlu selalu pakai ucapkan pengakuan iman rasuli. Kita percaya Trinitas, kita percaya Yesus itu Tuhan. Lalu yang kedua, ini juga kelihatannya benar. Menguatkan potensi seseorang lebih penting daripada mengingatkan kehancuran mereka. Kelihatannya bagus ya. Nggak usah bahas kelemahannya. Ingatkan saja hal baik yang bisa dia lakukan. Affirming people's potential is more important than reminding them of their brokenness. Jadi kalau yang nomor 1 tadi itu menurunkan keilahian Yesus. Yang kedua ini, Kristen progresif itu tidak suka dengan konsep dosa. Mereka nggak suka dengan konsep dosa karena lewat hukum kedua ini mereka bilang, masalah sebenarnya itu bukan dosa manusia. Masalah sebenarnya itu adalah manusia tidak menemukan potensinya. Tipis ya, kelihatannya bagus ya. Gak usah bahas banyak dosa orang, gak usah kejar-kejar kekurangan orang. Dorong dia mengejar potensinya. Kelihatannya betul, dan memang betul ya. Kekristenan itu bukan hanya sekedar lihat negatif dalam hidup. Kekristenan itu seimbang. Kita harus tinggalkan yang buruk dalam hidup kita, kita harus kejar yang baik. Nah memang, ini terus terang ya, ini lahir karena ada gereja yang saya bisa bilang masih belum sempurna lah. Ada gereja-gereja yang memang banyak negatif. Khotbah itu selalu menyalahkan orang. Jemaat itu datang dimarah-marahi. Jemaat atau ya pokoknya atmosfernya itu atmosfer dihakimi lah. Dan itu membuat orang memang gak bertumbuh. Cuma salahnya Kristen progresif ini diambil ke ekstrimnya. Tidak boleh sama sekali bahas tentang dosa. Itu salah. Kenapa? Karena pesan kekristenan adalah pesan penebusan. Ya, mari baca sama-sama 2, 3. Pesan kekristenan adalah pesan penebusan. Nah, untuk bisa sampai ke penebusan, kita harus sadar bahwa kita ini perlu ditebus. Kita ini rusak, kita ini hancur. Kita ini jatuh dalam dosa. Kalau kita tidak mau akui bahwa kita ini orang berdosa, kita nggak butuh penebus. Dan ini yang banyak tidak disukai oleh orang Kristen progresif. Kenapa Tuhan itu marah sama dosa? Kalau Tuhan itu baik, kenapa udah dihapus saja semua dosa? Nggak perlu Yesus mati di kayu salib untuk menebus, diputihkan. Itu bukan Tuhan yang benar. Tuhan yang benar itu serius mengatasi dosa. Saking seriusnya dia korbankan anaknya yang tunggal untuk menggantikan kita mati atas dosa-dosa kita. Itu kekristenan. Dan itu yang juga harusnya membuat kita sadar, jangan gampang-gampang bikin dosa. Setiap kali Anda lihat salib, kita itu harusnya ingat, dosa yang saya buat itu harganya mahal untuk dihapus. Kenapa? Karena Tuhan itu fair. Tuhan sangat peduli dengan pemberesan akan dosa. Di 2 Korintus 5 ayat 21. Mari kita baca sama-sama. 2, 3. Dia yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya menjadi dosa karena kita. Supaya dalam dia kita dibenarkan oleh Allah. Jadi Yesus itu tidak berdosa. Dibuat menjadi dosa karena kita. Supaya apa? Supaya kita bisa dibenarkan. Jadi kalau kita tidak mengakui keberadaan kita sebagai manusia berdosa, akibatnya kita tidak membutuhkan Tuhan menebus kita. Dan itu yang nanti akan membawa ke penyesatan-penyesatan berikutnya. Itu sebabnya kalau kita diagnosis satu masalah dengan cara yang berbeda, kita bisa datang dengan 2 solusi yang berbeda. Akibatnya kita bisa muncul dengan 2 agama yang berbeda. Kalau menurut Anda masalah manusia ini tidak menemukan potensi dan bukan karena dosa, maka saudara akan kasih solusi yang beda. Masalah manusia itu dosa. Dan dosa hanya bisa dibereskan lewat penebusan.
tanpa mengecilkan pengejaran potensi. Makanya di gereja kita balance. Saudara didorong untuk belajar, saudara didorong untuk maju, saudara didorong untuk menjadi suami yang lebih baik. Tapi saudara juga harus diingatkan, kalau Anda bikin dosa, bertobat bro. Kelebihan Anda itu tidak bisa menutupi kekurangan Anda. Pastor, saya ini murah hati tapi gampang tersinggung. Ya murah hati tingkatkan terus, berhenti gampang tersinggung. Saya ini gampang bergaul tapi songong. Ya gampang bergaul, supel, banyak teman bagus. Songongnya berhenti. Saya ini disiplin. Tapi saya nggak bisa ngeliat orang lemah. Ya belas kasihan lah. Anda harus sadar kita ini kombinasi kelebihan dan kekurangan. Sisi positif dan negatif. Tingkatkan sisi positifmu, bereskan dosamu. Ya nanti kita akan lihat di poin-poin berikutnya. Itu memang skenario umum lah. Gitu ya. Untuk kita cincai, udahlah terima aja lah. Yang penting ininya bagus. Anda menjerumuskan orang itu. Kalau Anda sayang sama orang itu, puji Tuhan dengan sisi baiknya. Sisi berdosanya ini harus dibereskan. Supaya dia nggak binasa. Amin. Nah, dan karena penebusan itu, sesudah kita ditebus oleh Yesus, baru 2 Korintus 5:17, jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Amin. Jadi hanya ketika dosa itu dibereskan, kita bisa jadi ciptaan baru yang punya potensi. Jadi jangan jangan naif. Tenang aja. Dosa saya bisa beres asal saya berbuat baik. Enggak, Anda harus bereskan. Dan itu sebabnya yang harus diwaspadai adalah Kristen progresif ini sering menggunakan istilah yang sama dengan makna yang sangat berbeda. Kalau dibilang Yesus menyelamatkanmu, itu bukan maksud mereka itu Yesus menyelamatkanmu dari dosa, bukan. Yesus menyelamatkanmu dari hidup yang tanpa arah. Yesus menyelamatkanmu dari kebiasaan yang buruk, yang tidak produktif, yang tanpa makna, bukan. Kalau kita bicara Yesus menyelamatkan, itu artinya Yesus menyelamatkan kita dari dosa. Yesus itu juru selamat dunia karena dia mati di kayu salib menebus dosa. Potensi itu hal lain. Dosa harus dibereskan. Yang mengerti katakan yes. Ya, semoga saudara masih nangkap ya, masih ngikut ya. Yang ketiga, sebenarnya gak susah-susah amat ya, memang bahasa buku kadang-kadang susah ini. Pekerjaan rekonsiliasi, ini yang ketiga, ini salah ya, ini juga coba katakan kiri kanan, ini juga salah. Pekerjaan rekonsiliasi harus lebih dihargai dibandingkan menghakimi. Betul kan ya? The work of reconciliation should be valued over making judgments. Ini kelihatan bagus banget. Dan ini betul. Ini hal klasik yang diajarkan oleh liberalisme. Jadi kalau diubah jadi satu kalimat, ini adalah berhenti menghakimi orang. Jangan menghakimi orang. Dan hukum ini pakai satu ayat yang sama yang saya rasa kita semua tahu. Janganlah kamu menghakimi supaya kamu tidak dihakimi. Nah, sisi positif dari hukum ketiga ini betul. Ada gereja itu yang kelihatannya sangat hebat dalam menghakimi. Jadi orang itu dinilai terus, dihakimi terus. Jadi kayak orang Farisi yang ngintilin orang gitu, kepo banget gitu. Kok gak puasa? Kok gak cuci tangan? Kok makan pada hari Sabat? Ada yang kayak gitu. Nah, itu salah. Tapi ini sisi lainnya adalah orang Kristen progresif ini tarik ke ekstrim. Kamu tidak boleh lagi bilang orang salah. Kalau kamu bilang orang salah, kamu itu menghakimi. Lebih penting itu rekonsiliasi. Yang penting kita baik-baik. Masalahnya adalah rekonsiliasi membutuhkan pengakuan bersalah. Anda tidak mungkin rekonsiliasi dengan Tuhan kalau Anda tidak mengaku Anda orang berdosa. Betul? Misalkan ada seorang suami tinggalkan istrinya, selingkuh dengan orang lain. 5 tahun tinggalkan rumah, lalu pulang. Perlu gak dia ngaku bersalah dia selingkuh? Jangan hakimi lagi, lupakan saja. Yang penting dia sudah pulang, rekonsiliasi. Mau? Istri-istri? Mau gak? Jujurlah padaku, mau? Mau gak? Jangan judging lagi, udah lupakan saja. Dia sudah bertobat, dia sudah pulang. Terima. Mau?
No. Suami itu harus datang, dia ngaku salah, saya minta maaf, saya affair sama orang lain, sekarang saya pulang. Kamu mau nggak ampuni saya? Kalau dia nggak mau, jangan pulang, nggak ada rekonsiliasi. Jangan maksa harus ampuni saya. Tuhan berkata ya, doakanlah supaya ampuni. Kalau kita sih kita konseling suruh ampuni. Tapi dia harus rendah hati, kamu salah. Jadi half truth itu bahaya. Kalau orang ditarik ekstrim, gak boleh lagi kasih tahu salah benar, Anda akan terjebak. Seolah-olah kita ini ingin menjaga semuanya baik, gak ada konflik satu sama lain, tapi dalam hati tahu ini gak benar nih. Tentu sekali lagi ekstrim yang salah tadi adalah, ada ya, jadi kalau lihat orang Farisi ya, saya pikir juga mereka ini kayaknya kurang kerjaan loh. Bisa tahu orang tuh makan sebelum cuci tangan loh. Kok bisa ya dalam hati saya? Ada orang tuh yang kayak gak punya kerjaan gitu. Itu tadi murid-murid kamu tadi lewat ladang ngegisar gandum ya, ini hari Sabat. Aduh, kayak gak ada kerjaan. Nah kalau kayak gitu Anda bertobat. Ada kan gitu ya, stalker ya. Hige orang diikutin, udahlah. Amin. Baca Alkitab aja lebih banyak lah daripada ngintilin orang. Oh dia ini gak pernah ngasih. Jadi ada aja yang hal negatif tentang orang lain, gak usah lah. Gitu ya. Nanti kalau saudara gak lagi cari gitu terus Tuhan bukakan, ya sampaikan yang kamu lakukan salah. Jadi attitude-nya itu bukan menghakimi, attitude-nya itu adalah mencari kebenaran. Dan Yohanes 7 ayat 24, ini Yesus sendiri yang berkata, janganlah menghakimi menurut apa yang nampak, tetapi hakimilah dengan adil. Saya tanya, jadi boleh gak menghakimi? Hakimilah dengan adil, boleh gak? Yohanes 7:24 bilang, jangan menghakimi menurut apa yang nampak, tapi hakimilah dengan adil. Boleh nggak? Ini Yesus yang bilang, boleh menghakimi, tapi hakimi dengan adil. Hakimi yang benar. Kalau kamu menghakimi dengan tidak benar, itu yang dibilang kamu akan dihakimi. Saya tahu ini berat, karena ini panjang perdebatan. Tapi saya harus bagikan supaya kita dewasa. 1 Korintus 5 ayat 12. Sebab dengan wewenang apakah aku akan menghakimi mereka yang berada di luar jemaat? Bukankah kamu hanya menghakimi mereka yang berada di dalam jemaat? Boleh nggak menghakimi mereka yang berada dalam jemaat? Baca sekali lagi sama-sama. Sebab dengan wewenang, 1, 2, 3. Sebab dengan wewenang apakah aku menghakimi mereka yang berada di luar jemaat? Jadi sebenarnya pertanyaan, di luar jemaat saya nggak punya wewenang menghakimi. Untuk apa juga? Mau hancur, hancur, mau benar, kayak anak saya. Anak orang ya syukur kalau saya kasih tahu mau, kalau enggak mah itu bukan wewenang saya. Siapa lu, bukan kamu bapaknya, bukan kamu yang kasih makan. Tapi kalau anak saya, bukankah kamu hanya menghakimi mereka yang berada di dalam jemaat? Saya tanya, boleh nggak menghakimi yang dalam jemaat? Yang ragu-ragu, yang bilang boleh angkat tangan. Yang bilang tidak boleh angkat tangan. Yang ragu-ragu angkat tangan. Suruh ragu-ragu karena saya hakimi. Ini Alkitab yang bilang. Jadi selama Anda ada di dalam jemaat ini, Anda harus siap dihakimi. Tapi dengan penghakiman yang benar. Nah yang ironis ya, ketika seseorang bilang, kamu jangan ngejudge. Sebenarnya orang itu lagi ngejudge orang yang dianggap ngejudge. Benar nggak? Kamu jangan ngejudge dong. Loh, kok kamu ngejudge saya ngejudge dia? Jadi daripada kita saling ngejudge, lebih baik kita duduk sama-sama. Kita ini sama-sama ngejudge, cuma beda penilaian. Kamu ngejudge-nya bilang dia salah, kamu ngejudge-nya bilang dia benar. Mari duduk sama-sama. Kembali ke firman Tuhan. Apa kata firman Tuhan? Daripada kita sama-sama diam. Tidak boleh bilang ini salah. Dan itu yang dimanfaatkan oleh Kristen progresif. Demi keamanan, jangan menghakimi. Lebih baik rekonsiliasi daripada judgment. Sekali lagi, kita nggak mau dua ekstrim. Sama sekali kita nggak mau menghakimi, tidak demi Adam Ayu. Ya yang udah menikah ngerti lah. Pernikahan itu kan banyak kompromi, benar gak sih? Kalau nggak kompromi, diam-diaman, betul nggak? Karena laki-laki man from Mars, woman from Venus. Ini yang BPN ya, ini sebenarnya marriage 101.
Saya masih diingatkan dulu sama apostol gitu ya. Yosef, kamu ingat kamu menikah sama perempuan ya. Kamu bukan menikah sama laki-laki. Klaudia, kamu menikah sama laki-laki ya, bukan menikah sama perempuan. Karena kita selalu menempatkan orang, kok dia kayak gitu ya, kok nggak kayak gua. Ya memang kita beda. Dan itu akan menyebabkan penilaian penghakiman yang berbeda. Tapi kenapa masih utuh? Kita duduk sama-sama. Dan itu yang membuat sampai sekarang bertahan, betul? Karena ada negosiasi, ada tarik ulur. Gak ada itu yang namanya sama persis. Gak ada. Islin manggut-manggut, bener Elvan ya? Gak ada tuh. Gak ada tuh yang sama persis seleranya, prioritasnya, manajemennya. Ada yang satu orang malam, satu orang pagi, pasti. Dan kadang-kadang saya pikirkan ya, Tuhan itu sense of humornya tinggi ya. Tuhan itu tahu orang yang tepat untuk membentuk kita. Pas banget. Betul Pak Mayor? Cocok banget, benar Bu Irma ya? Pas. Kenapa? Ya, di situ tarik ulur rekonsiliasi. Dan kalau kita bilang udahlah, kita nggak usah. Yang penting supaya kita nggak ribut, supaya kita nggak adem ayam, udah. Pokoknya nggak usah saling menilai. Nggak jalan itu barang pernikahan. Duduk sama-sama, bicara sama-sama, cari diskusi yang produktif, tidak saling menyerang, tidak saling menyalahkan, cari kebenaran firman Tuhan. Itu yang benar. Jadi saya temukan selalu ini go to the extreme, itu bahayanya. Saudara itu jangan, kalau peribahasa gara-gara nilai setitik rusak susu belanga. Satu prinsip di twist, Anda buang semuanya. Salah. Buang yang jelek, tapi pegang yang benar. Amin. Yang keempat, ini juga yang salah ya. Perilaku yang baik lebih penting daripada keyakinan yang benar. Gracious behavior is more important than right belief. Positif banget ya. Lebih baik perilaku, perbuatan daripada keyakinan yang benar. Pertanyaan awal, kenapa diadu? Emang orang yang punya keyakinan benar perilakunya buruk? Emang orang yang punya perilaku yang baik keyakinannya salah? Kan gak harus. Jadi selalu dikotomi seperti itu yang membuat error. Dan unfortunately, memang ada orang-orang yang punya keyakinan yang benar, yang kuat itu, yang kurang gracious gitu. Gracious itu kalau bahasa Indonesianya itu kurang bermurah hati, kurang toleransi, kurang lembut, sangat harsh, tipe-tipe orang Farisi ya. By the way ya Bapak Ibu Saudara ya, kalau Anda lihat ya, Tuhan Yesus itu tidak pernah mengatakan masalah orang Farisi itu ajaran mereka. Yesus tidak pernah bilang ajaran orang Farisi itu salah. Bahkan Yesus bilang, nih dengar. Maka berkatalah Yesus kepada orang banyak dan kepada murid-muridnya katanya, ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi telah menduduki kursi Musa. Sebab itu, turutilah dan lakukanlah segala sesuatu yang mereka ajarkan kepadamu. Jadi ajarannya benar nggak? Turuti dan lakukan semua yang mereka ajar. Tapi disambung, janganlah kamu turuti perbuatan mereka. Kenapa? Karena mereka mengajarkannya, tapi tidak melakukannya. Nah orang Kristen progresif dibuang sekalian semuanya. Ajarannya dibuang sekalian. Jangan. Kita harus punya keyakinan yang benar, tapi kita harus punya kelakuan yang baik. Nah sebetulnya kalau ini dikaitkan dengan teologi, dengan pengajaran. Jadi ada banyak orang bilang, ngapain pelajaran-pelajaran firman, ngapain teori-teori, yang penting berbuat baik, yang penting mengasihi. Seolah-olah gara-gara kita punya pengajaran yang kuat, kita ini gak mengasihi orang. Itu salahnya. Nah makanya, ya orang Farisi itu dua hal. Jadi apa yang sebenarnya salah dengan orang Farisi? Sekali lagi, bukan keyakinannya, bukan ajarannya, bukan kepercayaannya. Pertama, mereka itu munafik. Di Matius 23 ayat 3-4 dikatakan, karena mereka mengajarkannya tetapi tidak melakukannya. Jadi ngomong A, lakukannya negatif A. Itu munafik. Itu kesalahan orang Yahudi, itu yang Yesus serang. Tapi yang kedua, aturan yang dibuat manusia. Percuma mereka beribadah kepadaku, sedangkan ajaran yang mereka ajarkan ialah perintah manusia. Jadi ada hal-hal yang ditambahkan oleh orang Farisi pada waktu itu. Yang sebetulnya Tuhan tidak suruh. Sampai sekarang sebetulnya ada. Tapi having said that, Yesus bilang udah lakukan aja. Karena itu gak salah. Cuma yang dipertentangkan adalah tadi.
Seolah-olah kalau kita punya pengajaran yang kuat, kita ini tidak punya perilaku yang baik. Makanya kita di Sinode GKRI, kita itu sangat tekankan pengajaran firman. Juga di GKRI Hope. Saya dorong sekali lagi, di gereja kita ini ada kelas-kelas pengajaran. Kita ini tidak hanya sekedar, ya terus terang, komsel itu lebih ke arah fellowship, lebih ke arah covering pastoral. Ibadah minggu ini walaupun ini sifatnya teaching seperti ini, tapi dia tidak continue, nggak sistematis. Dan ya kita lebih banyak terus terang, porsinya adalah memuji menyembah Tuhan, which is betul. Hadirat Tuhan, korporat menyembah Tuhan bersama-sama. Di mana kita dapatkan pengajaran firman? Di kelas-kelas. Kita mulai dari kelas dasar 1, kelas dasar 2, kelas dasar 3, habis itu ada training PKS, ada homiletik, ada hermeneutik. Untuk apa coba? Supaya tadi kita itu jangan jadi orang yang gampang diombang-ambingkan. Kelas dasar kekristenan 1, saya sengaja list ya, ini sekaligus promo. Mulai hari Sabtu ini, jadi yang belum ikut kelas daftarlah. Gak apa-apa, aduh saya udah umur segini. Belajar itu gak ada batasnya. Sampai kapanpun kita terus mau belajar. Itu menunjukkan kita rendah hati, tapi juga menunjukkan kita ini orang pintar. Ya, apa aja materinya? Mengenai keselamatan, Anda akan belajar mengenai keselamatan Kristen. Janji Bapa ini mengenai baptisan Roh Kudus. Belajar tentang baptisan air. Ada banyak orang mungkin sudah dibaptis air tapi tidak mengerti dasar firman Tuhannya. Kenapa harus diselam? Kenapa nggak boleh dipercik? Kalau saya dibaptis lagi boleh nggak? Anda akan bisa bertanya juga sama pengajar-pengajarnya tentang pertumbuhan rohani. Bahwa pertumbuhan rohani itu bukan sesuatu yang otomatis. Begitu terima Yesus tahun 2010, tunggu tahun 2025 pasti dewasa. Enggak. Anda bisa 20 tahun di gereja tetap bayi rohani. Nanti akan Anda pelajari itu di pelajaran 4. Pelajaran 5 membangun kehidupan saat teduh. Bagaimana cara punya kehidupan bersaat teduh tiap hari. Lalu membangun kepentingan kehidupan doa. Bersekutu satu sama lain. Lalu sikap kita dalam ibadah dan berdoa. Ada banyak orang tuh sungkan, angkat tangan aja kayaknya masih berat gitu loh. Anda akan belajar firman Tuhannya. Kenapa kita itu perlu angkat tangan waktu kita menyembah Tuhan. Kenapa ada yang berlutut, kenapa ada yang sampai tersungkur. Itu eksentrik atau nyari perhatian? Enggak, itu ada ayatnya. Tersungkur di hadirat Tuhan. Hidup dalam kemakmuran, yang mau makmur angkat tangan. Ya, belajar firman Tuhannya supaya dapat pewahyuannya. Jadi semua menolong kita jenis-jenis pemberian. Lalu sudah itu ada kekristenan dasar kekristenan 2. Jadi yang sudah lulus kekristenan 1. Setahu saya ada ya yang udah lulus. Jadi Pak Mayor sekaligus 2 kan ya? Ya, jadi kekristenan 2 akan mulai juga. Allah sebagai Bapa, ini pemulihan hati Bapa, hidup dalam kasih, membangun hubungan yang berhasil. Ini lebih ke arah hubungan dengan sesama. Arti pertobatan, ada 2 bagian, lalu kemudian kehidupan iman, misi, kebenaran, puasa. Jadi semua ini akan menolong Bapak Ibu Saudara untuk bertumbuh. Dan by the way sebenarnya ini teologi ya, jadi orang tuh banyak alergi dengan teologi ya. Sebenarnya teologi itu apa sih? Pelajaran tentang Tuhan, theos logos. Belajar tentang Tuhan itu seperti apa? Belajar firman Tuhan. Dan tujuannya apa? Efesus 4 ayat 13 sampai 14. Sampai kita semua telah mencapai kesatuan iman dan pengetahuan yang benar tentang anak Allah, kedewasaan penuh, tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus. Ayat 14, 2, 3. Sehingga kita bukan lagi anak-anak yang diombang-ambingkan oleh rupa-rupa angin pengajaran, oleh permainan palsu manusia dalam kelicikan mereka yang menyesatkan. Jadi diombang-ambingkan rupa-rupa angin pengajaran ini makin membludak sekarang dengan media sosial. Karena kan notifnya masuk terus, betul ya? Zaman dulu Mormon, ya di daerah Amerika sana lah, makanya penginjilnya datang ke sini. Saksi Yehova di Amerika sana, penginjilnya datang ke sini baru gitu ya. Sekarang sesat di sana, hitungan hari muncul di Indonesia. Wih keren loh nih, asik juga nih, apa nih? Nah sudah. Kita jangan diombang-ambingkan. Nah selain itu di tingkat sinode ada MTC yang akan kita mulai hari Selasa ini. Jadi Ministry Training College itu kelas online via Zoom, 1 sinode. Kita ini ada 158 jemaat se-Indonesia. Jadi kalau on-site susah, waktunya susah, biayanya susah. Karena mereka sebagian besar profesinya masih kerja. Jadi kalau saya kerja bisa nggak pastor? Bisa. Anda bisa dengar rekamannya malamnya. Jadi Anda buat ringkasan, masukkan nanti ke administrator, tetap Anda akan lulus. Lulus wisudanya nanti bulan September. Hanya 3 bulan. Tapi saya berani jamin kualitasnya bagus. Pengajar-pengajarnya Dewan Apostolik Pimpinan Sinode, Ibu Pastor Dina, Pastor Roni, Bapak Pastor Martinus, Bapak Pastor Jimmy Loho, Pastor Reza, Pastor Yes, Pastor Deborah, Pastor Ricky, saya, Pastor Muklis. Saya jamin itu orang-orang yang terbaik.
Dan Anda dapat kesempatan untuk dialog. Kalau di forum biasa kalau di hari biasa nggak ada forumnya. Anda tiba-tiba mau ngobrol sama Pastor Roni, saya di MTC Anda punya koneksi. Anda bisa punya akses sampai Ibu Pastor Dina. Jadi puji Tuhan sinode kita ini belum terlalu besar lah. Sidangnya belum sampai ribuan, masih ratusan. Jadi masih bisa punya akses ke founding fathers and mothers-nya. Jadi saya dorong ikut. Nanti flyernya bisa di-blast aja di grup kalau nanti mau informasinya. Hanya 3 bulan, jadi mulai April tanggal 16, selesai 28 Juni jam 1 sampai jam 5 sore tiap hari. Kalau bisa dengar langsung, ya misalnya sambil kerja boleh langsung Zoom. Tapi kalau nggak bisa, malamnya bisa dengar buat ringkasan. Tujuannya satu, supaya kita ini kuat dalam firman Tuhan. Sekali lagi, dengar khotbah 1 kali 1 minggu itu nggak cukup. Untuk kita itu kuat, tidak diombang-ambingkan. Amin. Saya berdoa supaya Jemaat Hope ini seperti Jemaat Berea, pembelajar. Kisah Rasul 17 ayat 10-12. Tetapi pada malam itu juga segera saudara-saudara di situ menyuruh Paulus dan Silas berangkat ke Berea. Setibanya di situ pergilah mereka ke rumah ibadat orang Yahudi. Orang-orang Yahudi di kota itu lebih baik hatinya. Katakan lebih baik hatinya. Apa orang yang lebih baik hatinya kata firman Tuhan? Karena mereka menerima firman. Jadi orang yang baik itu yang orang yang menerima firman. Tapi bukan hanya menerima firman dengan segala kerelaan hati. Setiap hari mereka menyelidiki kitab suci. Jadi kalau Anda mau dibilang orang yang lebih baik, terima firman dan selidiki. Caranya bagaimana? Itu tadi, belajar. Jadi saya berdoa semua Jemaat Hope. Dan salah satu ciri memang menjelang kedatangan Tuhan Yesus itu penyesatan. Seorang gak usah pusing, oh antikris. Kuda merah, kuda hitam, kuda hijau. Di gadget Anda itu udah muncul tiap hari. Siapa ya antikrisnya? Pusing amat. Saya sih berharap gak ketemu. Kalau Anda mau ketemu berarti gak di rapture. Ini gak usah terlalu terobsesi. Orang apa ya? Ya mau pelajari silakan lah. Tapi gak usah terlalu gitu. Lebih baik Anda belajar firman. Supaya gak diombang-ambingkan sama yang aneh-aneh sekarang. Dan packagingnya luar biasa menarik ya. Kadang-kadang itu saya ngiri. Yang benar-benar itu agak katrok packagingnya. Giliran yang sesat-sesat itu very appealing. Benar gak? Ya tahu deh, saya gak berhak menghakimi juga karena saya bukan orang media sosial. Oh pastor gak kasih solusi, cuma ya saya juga bukan orang medsos. Makanya kalau Anda lihat pengajaran saya gini, Anda viralkan lah, silahkan. Anda cut, Anda yang lebih akses di media sosial. Bagian kita memproduksi pengajarannya. Tapi kalau disuruh kita lagi yang, halo guys, hari ini bukan gue lagi lah. Itu bagian kalian lah. Kita bagian studi Alkitabnya. Kita teamwork, amin. Tapi ya itu, memang menarik. Packagingnya menarik, wah podcastnya menarik gitu ya. Audionya keren gitu ya, penampilannya oke. Giliran kita, ya om-om udah tua. Saya udah dipanggil om terus kemana-mana. Om, ya ilah. Dulu perasaan saya bang, sekarang om. Oke lah. Haleluya, yang terakhir hari ini. Mengundang pertanyaan lebih berharga daripada memberi jawaban. Inviting question is more important, valuable than supplying answers. Nah ini salah satu masalah terbesar yang disebabkan oleh Kristen progresif. Kenapa? Karena serangan kepada Alkitab. Jadi maksudnya gini, kita itu nggak usah ngerasa tahu segalanya lah. Lebih baik kamu tuh banyak nanya daripada sok tahu ngasih jawaban. Seolah-olah yang kamu yakini itu paling benar. Kita ini kan semua belum pasti. Kita nggak tahu ternyata kita salah pada akhirnya. Tentu memang ada juga gereja-gereja atau orang tuh yang overconfidence. Wah pasti pre-trip, wah pasti post-trip. Ada hal-hal memang kita ini masih samar-samar kalau kata Paulus. 1 Korintus 13 ayat 12. Karena sekarang kita melihat dalam cermin suatu gambaran yang samar-samar. Katakan samar-samar. Jadi ada hal-hal yang memang kita nggak tahu. Gak usah ribut, antikrisnya itu pasti orang ini, pasti orang ini. Aduh gak penting lah. Tapi sekali lagi orang Kristen progresif ini jangan ditarik ekstrim. Semuanya gak ada yang pasti. Ya salah juga. Kita tahu pasti bahwa Allah itu Trinitas, betul? Itu mah udah gak usah ditawar. Kita tahu pasti bahwa Yesus itu bangkit dari kematian, betul? Nah sementara orang Kristen progresif gak bisa. Ini spiritual journey. Jangan terlalu meyakini. Makanya kelihatannya di welcome. Karena sangat pluralis. Yang penting kita baik-baik. Saudara by definition ya, iman itu sifatnya eksklusif.
Gak ada tuh 1+1 bisa 2, bisa 3, bisa 4. Itu makanya waktu kami ngobrol-ngobrol ya di mana di staff. Ini yang saya senangnya jadi saya ini orang eksakta. Saya jurusan IPA, A1 fisika, terus kuliah engineering. Sejak saya kelas 1 SD sampai kalau Tuhan Yesus datang 1+1 itu selalu 2. Nah di teologi ini mengerikan, Anda bisa STH masih percaya Yesus Tuhan, begitu doktor Anda gak percaya Yesus Tuhan lagi. Saya kira korsletnya di mana gitu ya. Jadi makin dalam menggali, bisa gitu error. Kalau matematika kan enggak ya, Anda mau S1, S2, S3 matematika, ya makin ribet aja, makin rumit. Tapi fundamentalnya tetap sama, itu eksakta. Yang ngeri-ngerinya yang ilmu-ilmu sosial gitu gini. Nah ya, kita kenapa perlu di cover, perlu ada dalam penggembalaan supaya kita tahu gitu loh. Ini mana yang ini kita udah yakini pasti. Kalau yang ini ya janganlah, nggak usah ribut lah. Masalah-masalah yang nggak terlalu penting. Tapi jangan juga mau menawar tentang hal-hal yang sudah pasti. Alkitab jelas-jelas berkata, Yesus berkata, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Jadi jalannya ada berapa? 1. Gak bisa. Nah apakah kita jadi sombong karena ini? Ini bukan karena kita sombong. Karena Tuhan yang menyatakan. Nah, itu yang membedakan kekristenan dengan agama lain. Kekristenan percaya Tuhan yang turun buka jalan. Yang lain itu percaya kita cari jalan sama-sama mana yang terbaik. Syukur-syukur nyampe di tempat yang sama. Di situ bedanya. Kita tidak mau menyalahkan, tidak mau menghina. Keyakinan kita beda bro. Kita percaya Tuhan yang datang jadi manusia. Yang lain, ya makanya dibilang jangan terlalu pede. You berangkat dari sana, saya berangkat dari sini ya. Semoga ketemu sama-sama. Kita enggak, kita dijemput. Kita datang dari atas. Itu yang membedakan. Amin. Kalau mau tanya, japri saya. Nah jadi 5 hal ini ya. Ingat, Yesus adalah Tuhan yang kita sembah. Dia bukan sekedar teladan moral yang baik. Ya dia teladan moral, tapi dia objek penyembahan kita. Dia Tuhan menjadi manusia. Yang setuju katakan amin. Yang kedua, kita ini punya masalah dosa. Kita ini bukan sekedar tidak mencapai potensi maksimal. Dosa itu harus dibereskan. Dan Yesus itu menjadi penebus menggantikan kita. Ketiga, kita menghakimi dengan penghakiman yang benar dengan tujuan rekonsiliasi. Ingat, rekonsiliasi hanya bisa terjadi ketika kita mau dihakimi, kita salah. Bahkan perdamaian dengan Tuhan pun hanya bisa terjadi waktu kita mengaku dosa. Kalau Anda nggak ngaku dosa, Tuhan nggak bisa tebus saudara. Saya masih ingat ya dulu, papa saya almarhum melayani kami pribadi. Saya sama adik saya beda 3 tahun, Jeffrey itu 3 tahun di bawah saya. Saya umur 7 tahun, 12 Juli 82 saya dilayani pribadi. Yosep, kamu sadar orang berdosa? Sadar Pak. Kamu tahu dosa buat orang masuk neraka? Tahu Pak. Kamu mau dosamu diampuni? Mau Pak. Apa aja dosamu? Saya sebutlah. Oke, berdoa. Kamu lahir baru. Saya catat tuh, 12 Juli 82. Si Jeffrey ditanya, Jeffrey kau berdosa? Enggak. Kamu gak pernah gitu? Enggak, aku gak pernah bandel, gak pernah. Ya sudah, kalau gitu kamu gak butuh Yesus. Nangis dia. Yang karena ketidakmengertiannya. Tapi yang benar, kalau Anda ngerasa baik, Anda ngerasa gak butuh Tuhan, ya Tuhan juga gak bisa tolong saudara. Sama kayak orang sakit. Anda tahu dokter spesialis, terus saudara gak ngerasa butuh, tahu Anda sakit tapi gak ngerasa sakit. Ya sudah, mau bilang, masa kita paksa? Please dong, terima Yesus. Enggak juga. Jadi kita harus sadar bahwa tanpa penghakiman, tanpa vonis, tidak ada rekonsiliasi. Tapi hakimilah dengan hakim yang benar. Jangan punya sikap orang Farisi yang selalu ingin orang cari salahnya orang. Anda punya attitude ingin membuat orang itu baik. Dan diskusilah dengan baik. Jangan saling ngejudge. Lu ngejudge gua. Lu ngejudge gua dengan mengatakan gua ngejudge lu. Pusing. Udah ngobrol aja. What is your point? This is my point. Oke. Tenang, santai, cool. Kita cari kebenaran firman. Selesai. Amin. Itu mengamankan banyak rumah tangga. Percayalah. Ini yang belum menikah, itu tipsnya. Daripada ribut, siapa salah benar? Oke, kita duduk sama-sama. Apa sih? Dan pasti ya kita punya Roh Kudus ya. Roh Kudus itu akan bicara.
siapa yang benar, dan apa yang harus dilakukan. Lalu yang keempat, perlu belajar firman Tuhan lebih banyak lagi, supaya jangan diombang-ambingkan. Dan yang kelima, kita harus mau terbuka berdiskusi dengan semua orang, tapi tetap berpegang teguh pada hal-hal mendasar yang kita yakini. Nah, saya kasih snippet saja ya, supaya saudara tertarik datang khotbah berikutnya. Hukum ke-6, mendorong pencarian pribadi lebih penting daripada keseragaman kelompok. Di sini yang gak perlu mentoring. Kenapa harus nilai-nilai GKRI Hope? Saya punya Yesus langsung saya dengar. Untuk apa saya datang doa? Untuk apa saya puasa? Lebih penting pencarian pribadi. Kelihatannya benar kan? Kita lihat, kita bedah. Memenuhi kebutuhan nyata lebih penting dari mempertahankan institusi. Ini juga serangan-serangan sama gereja. Jadi mulai nomor 6-7 ini serangan sama gereja. Udah penuhi aja kebutuhan orang miskin. Tolong orang yang susah. Ngapain tuh institusi dipertahankan? Kelihatannya benar kan? Tapi iya, nanti kita bedah. Hukum ke-8. Perdamaian lebih penting daripada kekuasaan. Peacemaking is more important than power. Otoritas. Beda antara otoritas dan otoriter. Nah, ini dibuang semua. Supaya tidak otoriter, tidak perlu ada otoritas. Salah. Otoriter itu salah, tapi otoritas itu dibutuhkan. Tanpa otoritas, hidup kita tuh berantakan. Tapi pemimpin berotoritas yang otoriter, itu salah. Nah, sama mereka dibabat semua. Apa hak kamu? Kita kan sama-sama anak Tuhan. Betul. Tapi saya ini bapakmu. Selama kamu masih saya bayarin SPP, selama kamu masih di rumah ya, saya ini bapakmu, dengerin saya. Dengan cara yang baik tentunya ya. Nah, kita harus tahu ada otoritas. Amin. Kita harus lebih peduli kepada kasih dan kurangi urusi seks. Jadi gini, semua ajaran sesat itu biasanya ada clickbaitnya. Apa personalnya, keuntungannya. Sudah kamu lakukan 1-8, ternyata nomor 9 ini. Udah gak usah peduli urusan, yang penting kasih. Mau dia punya orientasi seks yang aneh, mau dia selingkuh sama suami orang, yang penting mengasihi. Benar gak? If it's so good, what is so wrong with that? Benar gak? Salah. If it is wrong, it is wrong. Makanya kata Bang Haji, kenapa yang haram-haram itu enak? Kalau begitu enak, what's wrong with that? Karena melanggar firman, itu laki orang. Dan yang ke-10 ini goalnya terakhir, kehidupan dunia lebih penting daripada akhirat. Nanti aja itu urusan Tuhan, kekekalan, yang penting di bumi ini. Yesus bilang enggak, jangan pikirkan yang sekarang. Yang sekarang cuma sementara, pikirkan yang akan datang. Ya, saya berdoa, ini enggak mau bikin saudara sampai gimana banget. Sampai takut, saya percaya saudara punya Roh Kudus yang akan menuntun Anda, tapi maulah belajar. Paling enggak supaya kalau sudah berdiskusi, enggak. Yang Pastor Maksum selalu bilang, kita enggak perlu teliti banyak ajaran palsu, kuasai yang aslinya. Saya waktu, kayaknya enggak kena nih di hati saya nih. Sorry deh bro, kita ngopi-ngopi aja bahas MU draw sama Liverpool. Enggak usah bahas ini. Yang gak penting-penting aja lah. Kalau itu datang aja ke gereja saya. Dilawat sama Roh Kudus mengalami pelepasan. Amin. Puji Tuhan. Sudah diberkati? Gak pusing kan? Enggak. Mari kita bangkit berdiri. Kita mengakhiri ibadah kita. Saya sih terus terang agak pusing juga mempersiapkannya. Saya berharap ya ini tanggung jawab sebagai tim gembala mengajarkan supaya kita tidak disesatkan oleh pengajaran yang bisa membuat saudara itu keluar dari kehendak Tuhan. Amin. Mari kita angkat kedua tangan kita.